Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali kita di Bincang Perkasa, Bincang Perkara Desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Pagi ini kita mestinya menunggu kehadiran dari Mas Rojuki karena ada bagian dari survei atau penelitian yang sudah dilakukan tentang efektivitas masa jabatan kepala desa. Tapi karena Mas Rojuki belum bergabung, maka mungkin kita akan berbincang perkara yang lainnya. Oke, sambil menunggu mungkin ada kerabat desa yang punya ide, pandangan, pendapat atau tentang topik pagi hari ini, silahkan mungkin bisa langsung resen, karena memang kalau bicara tentang masa jabatan kepala desa, kemarin kami kita sudah bahas, jadi kita akan mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan tambahan silakan. Dan pagi hari ini mestinya kita ingin mendengar dari Mas Rojuki untuk materi yang spesifik ini, karena memang beliau punya lembaga yang fokus untuk kajian-kajian, atau lembaga yang fokus tentang peningkatan kapasitas urusan perangkat desa dan pendampingan permasalahan-permasalahan di desa. Kita coba cek lagi apakah sudah bergabung. Sepertinya belum ada. Oke, mungkin bagian yang kita coba pengen obrolkan, karena kalau ngobrolin masa jabatan mungkin kemarin kita sudah cukup ya. Oh, ini ada Kang Dedi ini dari Pangandaran, TV Desa Pangandaran. Kang Dedi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak De. Oke, mungkin ngobrol-ngobrol perkembangan TV Desa Pangandaran ini kayak apa untuk bisa jadi inspirasi teman-teman, karena kayaknya Pangandaran laju juga ini pertumbuhan viewer dan juga konten-kontennya. Silakan Kang Dedi mungkin bisa berbagi tentang bagaimana keasikan atau suka dukanya mengelola channel TV Desa lokal. Silakan Kang Dedi. Baik, terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat desa semuanya. Alhamdulillah berkat dukungan dan bimbingan Pak De dan TV Desa Pangandaran bisa terus berkembang. Dan sebetulnya yang kami lakukan adalah terus berkolaborasi. Intinya bahwa tujuan dasar kita kan untuk membumikan desa Isnur, memuliakan desa. Jadi ya apapun yang berkaitan dengan desa kita coba angkat. Dan yang terakhir itu kami sudah mendapatkan izin. Di Pangandaran kan ada program Pangandaran Mengaji, gerakan pemberdayaan Pangandaran Mengaji, dan alhamdulillah sudah 3 episode itu menayangkan secara langsung kegiatan tersebut. Itu setiap hari Selasa dan hari Kamis dari jam 5 sampai jam 6. Bahkan ini barusan saya bisa slide gitu kan, kegiatan Pangandaran Mengaji. Dan alhamdulillah itu Pangandaran Mengaji. Ya, Pangandaran Mengaji Pak De. Jadi di Pangandaran itu kan ada program setiap pagi dari jam 5, setiap Selasa dan Kamis. Oh, Selasa Kamis jam 5 sampai jam 6 itu Pangandaran Mengaji. Ya, oh, keren. Berarti sudah punya program rutin live ya? Insya Allah ini akan tetap berjalan karena Pangandaran sedang menargetkan untuk zero buta huruf Al-Quran. Oh, oke, luar biasa. Artinya kuncinya di komunikasi, kemudian membangun kolaborasi. Kira-kira seperti itu. Betul sekali. Respon, mungkin ini Kang Dedi bisa juga jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Respon dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa
tentang ide mengembangkan TV desa lokal yang apa Kang Deddy lakukan. Ini rata-rata responnya seperti apa? Eh, Sebetulnya untuk respon, pertama karena memang saya belum melakukan koordinasi secara intensif. Saya baru dengan Dinsos PMD saja karena kebetulan dekat sama salah satu kasih di Dinsos, terus sama teman-teman di Distrik Kapil juga karena kenal kita coba komunikasi. Cuma kalau secara formal memang belum Pak De, karena saya berpikir saya ingin natural dulu. Saya ingin menunjukkan dulu kepada publik di Kabupaten Pangandaran, kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran, bahwa konten-konten yang ditayangkan di TV Desa Pangandaran ini memang konten-konten yang memang layak. Kemudian juga khusus untuk menggambarkan kebaikan gitu kan. Nanti setelah ini berjalan ya barulah kita akan mencoba melangkah untuk berkomunikasi secara intensif. Mudah-mudahan bisa membuat program yang rutin juga dengan Dinsos, dengan dinas-dinas yang lain juga, Pak. Oke, luar biasa. Ini salah satu apa? Salah satu semangat yang perlu kita ambil contoh dari Kang Deddy adalah tentang bagaimana tentang peran dari peran kita itu akan lebih baik itu alami aja, mengalir saja. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau bahasa saya sih ya kita lakukan itu secara organik aja, biarkan itu mengalir dan kemudian pada saatnya kemudian para pihak akan memperhatikan. Jadi kayak kemarin kita mendorong, ayo subscribe ya, nggak usah pakai beli subscribe, nggak usah memohon bantuan dan seterusnya, ya udah jalan aja. Karena pada akhirnya orang yang kemudian melihat, oh ini ada manfaatnya, pasti akan subscribe ke kita. Oke, terima kasih Kang Deddy untuk mengisi waktu kita dan ini Kang Nur Rozuki, Bang Juki udah bergabung, kita coba komunikasi. Halo, selamat pagi Kang Juki. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf tadi sudah kita isi dulu sama Kang Deddy karena TV Desa, Kerabat Desa, TV Desa ini mengembangkan jaringan TV Desa lokal. Untuk tahap pertama menggunakan channel YouTube, tapi insya Allah salah satunya ini yang bergerak laju ini Kang Deddy bisa jadi mungkin TV Desa Pangandaran akan jadi internet TV di 2023 nanti kita coba carikan dukungan sehingga levelnya TV Desa Pangandaran nanti sama-sama bisa dilihat di aplikasi itu sudah barengan sama TV Desa kita, yaitu TV mungkin bahasanya jadi TV Desa nasionalnya lah, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung saja ke Mas Nur Rozuki. Jadi kerabat desa, beliau ini punya lembaga yang memang melakukan pendampingan pendampingan dan edukasi untuk peningkatan kapasitas dan seterusnya. Nanti Mas Rozuki bisa sharing juga tentang organisasinya dan kemudian kemarin ada satu catatan tentang efektivitas masa jabatan. Nah, ini mungkin kesempatan kali ini kita coba sampaikan untuk Mas Juki. Silakan Mas. Udah masuk saya? Udah, langsung silakan. Supaya memudahkan generali pemikiran kita, saya izin share screen hanya beberapa slide ya, Mas. Silakan langsung. Oke. Bentar. Oke.
Yang mana ini? Oh, ini. Saya masuk dari dengan judul, sebenarnya ini saya ambil dari artikel saya yang saya tulis setahun tahun yang lalu ini. Efektivitas dan efisiensi masa jabatan kepala desa. Saya mulai dari sini. Bahwa saudara sekalian, ini dinamis, mana ya? Dinamisasi historinya peraturan terkait dengan desa itu yang sudah berupa undang-undang mengatur jelas itu mulai diambil dari ini karena ada masa masa jabatannya. Kalau di undang-undang sebelum 579 itu kepala desa masa jabatannya tidak diatur sehingga praktis pada saat itu ya dikatakan seumur hidup. Lalu 579 baru mengatur 8 tahun. Pada saat itu bagi yang sudah usia sudah masa jabatannya lebih dari 8 tahun akan dibuktikan. Efektivitas pelaksananya pada saat itu baru berjalan pada tahun 90. Jadi 79 tapi kenyataannya 90 baru dilaksanakan persoalan. Kemudian pada 22 mulai era reformasi itu 5 tahun. 2299. Undang-Undang 32 sama nomor 6 ini sama. Hanya bedanya kalau 32 2004 adalah 6 tahun 2 periode. Kalau 6 2014 adalah 6 tahun 3 periode. Nah, yang paling ideal dari 6 ini dari 5 histori ini, kalau saya berpendapat itu yang ideal adalah ada di berdasarkan Undang-Undang 2299, yaitu 5 tahun 2 periode. Kenapa demikian? Pikiran saya begini, hal ini jika kita lakukan akan sangat mungkin sekali mencegah banyak hal, yaitu ini adanya politik uang dan korupsi anggaran. Nah, kita bisa bayangkan kalau 6 tahun saja mereka ini berani bertaruh besar-besaran. Nah, kalau sekarang mau dijadikan 9 tahun, maka hitungan mereka kalkulasinya secara pengembalian modal yang mereka akan berani besar-besaran. Justru diperpendek periodenya. Itu akan lebih efektif kalau tidak bisa atau belum mampu menghilangkan politik uang, pihaknya adalah akan bisa mengurangi praktek ini. Karena mereka akan menghitung bagi yang enggak adalah niatnya enggak bangun desa itu nanti mereka akan menghitung 5 tahun nanti berarti kalau begitu cukup sekian aja. Mereka akan menghitungnya kalkulasinya dari modal dia, kemudian nanti itu dana yang akan turun ke desa, selain itu juga PA di desa. Nah, ini bukan hal yang sumir lagi atau hal yang hidden, tetapi ini hampir kita sudah masuk berada di permukaan persoalan mengembalikan modal ini. Sehingga apa yang dilakukan adalah korupsi terhadap anggaran desa. Nah, ini kalau diperpanjang, makin runyam kondisi desa. Ini kenapa saya berpikir 5 tahun. Nah, gambarannya seperti lebih efektif. Dari sisi efektifnya di mana? Gini. Kalau 5 tahun, oh ya tadi sudah saya jelaskan nih, 2 periode ini
akan lebih bisa menghindari atau mencegah itu tadi. Kemudian yang berikutnya, politik uang, ini saya uraikan detail, saya uraikan semuanya ya. Jadi gambarannya adalah, karena ini supaya diskusinya lebih enak saja. Saya cepat. Yang penting ini nanti saya share biar nanti bisa kita baca semuanya bersama. Nah, ini terjadinya korupsi semakin parah dengan ini. Kalau 9 tahun, aku yakin nanti dari efisiensi ini akan semakin tidak tercapai. Yang kedua, yang ini di luar teks ini adalah bahwa upaya untuk menggerakkan usulan 9 tahun ini nampaknya dilemparkan pertama adalah di publik ini kesanggupan untuk berjuang ini adalah Kementerian Desa. Baru-baru ini hari Minggu kemarin kemudian Sekjen PDIP. Nah, dari dua peristiwa ini kita melihat bahwa ini bukan persoalan kepentingan rakyat, tapi ini adalah lebih mengarah kepada politik kepentingan atau kepentingan politik partai. Kenapa? Menteri Desa juga dari orang partai, apalagi Hasto. Nah, ini kita tidak ingin kalau rakyat kemudian harus dipancing untuk melawan terhadap aparatur atau terhadap kepala desanya sendiri. Tidak demikian. Lagi pula, kepala desa yang memperjuangkan persoalan hal-hal semacam ini, itu menunjukkan bahasanya hanya berpikir tentang bagaimana posisi dirinya, kondisi dirinya, tidak berpikir tentang rakyatnya. Ini sangat naif bagi saya. Demikian untuk mengantar perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Selanjutnya mau saya sharekan, mau saya kirim. Oke, terima kasih. Ini menarik. Ini cara pandang. Saya lebih melihat dari sisi cara pandang Mas Rozuki ini lebih melihat kepada jabatan itu diperjuangkan dengan cara yang sekarang dianggap lazim, yaitu dengan cara dibeli, kan kira-kira seperti itu. Jadi anggota dewan itu kayak kemarin saya ketemu salah satu teman itu ya bicaranya bahwa ya kalau mau jadi anggota DPR RI taruh uang segini, nanti tim dan segala sesuatunya kita siapkan. Kalau nggak jadi ya kita kembalikan uangnya. Kalau jadi uang itu berarti sebagai ongkos untuk berangkat ke Senayan, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya membayangkan kenapa ada ide menyerentakkan pilkades dan seterusnya. Sebenarnya yang seperti ini sudah sangat dipahami bahwa di tingkat desa dari dulu pun itu botoh itu menentukan siapa yang jadi. Jadi ini pejudi itu menentukan siapa kades yang jadi. Kira-kira seperti itu kalau di Jawa ya, Jawa Tengah utamanya dan yang saya pahami. Nah, ini memang bagian itu yang sebenarnya kita ingin hindari supaya bagaimana kita mendapatkan pemimpin atau orang-orang yang duduk dalam jabatan itu ya orang-orang yang bukan karena kemudian membeli kedudukan atau membeli jabatan, karena kita juga mendengar bagaimana untuk menjadi seorang pejabat di kementerian juga pernah mencuat di permukaan ada setoran berapa untuk jadi apa dan seterusnya. Ini memang semua kalau sudah diukurnya ke situ ya menyedihkan juga. Tapi yang menarik menurut saya mungkin ada gambaran yang perlu saya sampaikan. Kenapa kita dulu bergerak untuk kemudian di awal-awal sebelum ada undang-undang desa itu sampai ke Mahkamah Agung untuk menggugat atau melakukan judicial review tentang hak politik. Sebenarnya orientasinya dulu adalah karena ada pembatasan 2 kali, maka berkarir itu menjadi penting
kepala desa berkarir secara politik, karena ada ketidakseimbangan seorang kepala desa dengan bupati, dengan gubernur. Bupati gubernur jadi ketua partai, tapi kepala desa nggak boleh gitu kan. Nah, kalau kita bicara pembatasan 2 kali dan kaderisasi, maka ya pasca kepala desa ya mestinya jadi anggota dewan atau jadi bupati. Selesai bupati sukses jadi gubernur, gubernur sukses jadi presiden, dan kita sudah melihat bagaimana Pak Jokowi wali kota yang sukses atau dianggap sukses menjadi gubernur DKI, kemudian pengharapan yang tinggi dari gubernur menjadi presiden. Artinya secara karir memang ada ruang, tapi hari ini kan undang-undang ini kan juga tidak memberikan ruang yang cukup ini ke teman-teman di desa, karena kepala desa nggak boleh jadi pengurus partai politik lah. Kalau sudah lulus dari kepala desa 2 periode, ya mau masuk di politik ya dia nggak akan dengan serta-merta gampang diterima karena dia bukan kader kan, kira-kira seperti itu. Oke, kita melihat bahwa pandangan Mas Zuki tadi paling efektif itu ya 5x2, tapi memang ada wacana kenapa kemudian perlu lebih dari 5 itu ya karena tadi bahasanya seperti yang Kang Bonyamin kemarin sampaikan, ada masa transisi, makanya kenapa kemudian jadi 6, jadi ditambah 1 tahun masa transisi. Jadi logikanya simpel seperti itu. Kalau saya lebih melihat pada filosofi dan historical. Jadi filosofinya itu mestinya kan ada, kalau 8 tahun itu ada dasar filosofinya, tapi kalau 6 ini 5, kalau 5 masih masuk karena periodisasi kepemimpinan di atas itu 5 tahunan atau perencanaan pembangunan 5 tahunan. Begitu 6 ini yang memang secara filosofi, secara ininya belum sampai hari ini saya belum bisa menangkap kenapa 6 gitu. Kenapa nggak 10 sekalian, jadi 5x2 jadi 10 gitu kan. Oke. Di forum chat ada Mbak Anin Sutantri, mohon bisa disampaikan diulas kebijakan pemerintah penonaktifan Kades dan seterusnya pada November 2023. Oke, ini bagian yang mungkin nanti kita akan coba angkat. Saya sedang mencoba komunikasi ke Kementerian Dalam Negeri, jadi ulasannya nanti saja setelah ada teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, karena mereka yang mungkin lebih punya kompetensi. Sudah resen Kang Dedi, silakan Kang Dedi, ada yang ingin dikomentari, silakan. Baik, terima kasih Pak D. Menarik memang apa yang disampaikan tadi Bang Nurodi, juga yang disampaikan Pak D soal keterlibatan kepala desa dalam politik. Memang yang disampaikan Bang Nurodi itu betul sekali. Kenapa banyak gitu kan kasus kepala desa yang terlibat dalam korupsi, karena memang ada persoalan mendasar gitu kan yang melatar belakangi. Apa yang melatar belakangnya, yaitu ya campur tangan kekuatan politik dalam setiap pilkades, termasuk salah satunya ya bandar-bandar itu tadi gitu kan, siapa yang bermain di belakangnya. Sehingga menurut saya kalau soal periodisasi sebetulnya tidak begitu berpengaruh ya. Yang penting ada perubahan. Pertama, apakah memang kepala desa itu dilegalkan untuk menjadi bagian dari kekuatan politik, misalkan dari anggota partai politik, karena mau tidak mau jabatan kepala desa itu jabatan politis. Kalau sekarang kepala desa tidak boleh menjadi anggota partai politik, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ade Kocok bahwa setelah 2 periode jadi kepala desa ingin jadi anggota dewan kan juga akan sedikit terhambat. Tapi kalau misalkan kepala desa itu jadi anggota partai politik, dia akan memiliki track record yang cukup gitu kan untuk melangkah ke level berikutnya. Dan kedua, walaupun kan sekarang dilarang gitu kan kepala desa menjadi pengurus partai politik, pada kenyataannya banyak juga. Bahkan dalam setiap pilkades yang saya pahami, jarang sekali calon-calon yang independen, calon-calon yang memang tidak punya afiliasi dengan partai politik yang bisa menang. Campur tangan itu kuat. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau memang pilihan itu tidak bisa dijalankan, maka salah satunya ya bagaimana kita memberikan kesadaran politik kepada masyarakat desa bahwa posisi kepala desa ini ya untuk kepentingan mereka. Karena yang terjadi kan ya karena budaya politik uang itu gitu kan. Siapa yang paling besar memberikan uang pada satu hari sebelum pencoblosan kan dia yang dipilih gitu. Itu saya kira tambahannya dari saya. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi memang ini ada undang-undang yang dibuat oleh elit politik, dalam hal ini DPR, tetapi memang mereka juga menyadari bahwa ruang-ruang itu ya mereka langgar gitu loh. Artinya mereka langgar ini adalah ketika tidak boleh menjadi pengurus partai politik, maka kemudian mereka menjadi kader yang ditempatkan, kan kira-kira seperti itu. Dan saya sudah menemukan partai yang jelas-jelas dalam keputusan organisasinya, partai itu memang mentargetkan, menempatkan kader-kadernya menjadi kepala desa. Jadi ada baiknya memang ruang itu malah justru dibuka saja, silakan kepala desa menjadi pengurus partai politik, gitu kan? Bahwa kemudian kenapa itu perlu dilakukan ya karena kaderisasinya jelas, selesai jadi kepala desa dia paham tentang pemerintahan ya jadi anggota dewan kabupaten dan dia akan lebih berpihak, harapannya seperti itu. Dan kita melihat mantan kepala desa jadi anggota dewan sepertinya menurut saya rata-rata kualitasnya jadi lebih bagus daripada mereka-mereka yang belum pernah jadi kepala desa, kan kira-kira seperti itu. Tapi ini akan menjadi diskusi yang cukup panjang, cukup liar. Apalagi tadi Kang Nuroji juga menyampaikan ini menggulirkan isu 9 tahun ini juga digulirkan oleh orang-orang yang bukan dalam kompetensinya kan gitu. Artinya yang menggulirkan itu adalah Menteri Dalam Negeri mungkin masih oke gitu kan, tapi yang menggulirkan Menteri Desa dan juga Sekjen yang diajak berkomunikasi Sekjen partai gitu kan. Ini kan oke, kerabat desa jangan kemana-mana, kita akan memberikan ruang untuk memberikan respon lanjutan dari apa yang disampaikan Mas Nuroji setelah jeda sesaat lagi. Tetap di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa.
Oke, kembali kita di forum Bincang Perkasa, berbincang perkara desa. Ada Mas Munasik ini, silakan open video tentang apakah Kades boleh maju ke 3 periode. Nah, ini kalau maju ke 3 periode, hukum itu tidak berlaku surut. Ya, hukum tidak berlaku surut, sehingga ketika disepakati 9 kali 2, maka yang sudah 2 kali itu nggak boleh mencalonkan lagi. Artinya yang sudah 6 kali 2 itu nggak boleh yang ketiga. Kalau memang undang-undang kemudian ada perubahan untuk 2 periode, kira-kira seperti itu. Jadi kalau itu disepakati usulan 9 kali 2, maka yang sudah 6 kali 2 itu pasti nggak boleh maju lagi. Jadi rumusnya 6 kali 3 sama dengan 18, kemudian dibagi 2, 9 kali 2 sama dengan 18, itu logika hukumnya nggak berlaku ketika kemudian yang 2 kali 6. Ini kejadiannya sama waktu kita kemarin di Undang-Undang 22. 22 itu 5 kali 2 boleh langsung langsung dalam 1 kali pemilihan menjadi 10 tahun. Itu asumsinya 10 tahun itu sudah 2 periode. Jadi ketika 6 kali 2 yang harusnya 12, yang sudah 10 tahun walaupun sekali pemilihan dia nggak boleh ikut lagi karena sudah diasumsikan 2 periode. Jadi itu bagian-bagian yang perlu dipahami. Bang Kang Nuroji, silakan kalau ada yang ingin direspon. Tapi saya ingin menandaskan sekali lagi, sebenarnya ketika ada tradisi atau budaya politik uang atau kemudian orang dipilih karena uang, jangan disalahkan hanya kepala desa yang ikut dalam pencalonan. Tetapi kita juga harus menyalahkan atau menganggap yang punya masalah atau yang sakit itu juga masyarakatnya, pemilihnya itu sakit. Betul. Saya kira seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa adanya bandar atau penjudi-penjudi yang bermain untuk kemudian siapa yang menang, atau mungkin politisi yang bermain mendukung siapa dan seterusnya, murni kesalahan mereka. Bukan, kesalahannya ada di pemilih. Ketika kesadaran pemilihnya nggak ada, yang seperti itu pasti kemudian akan masuk. Tapi kalau kesadaran pemilihnya ada, memilih kepala desa itu adalah untuk keperluan mereka, maka kita akan bisa melihat bagaimana seorang kepala desa yang secara ekonominya tidak berkecukupan pun bisa terpilih karena masyarakatnya bergotong royong untuk kemudian membiayai pertemuan-pertemuan dan seterusnya, itu langsung masyarakatnya. Dan saya sudah pernah mengalami atau melihat langsung peristiwa itu, yaitu di era tahun 80-an, seorang kami tua itu kemudian rumah aja dia tidak layak huni dan seterusnya, itu jadi kepala desa dan masyarakatnya itu tidak hanya sekedar mendukung dia jadi, tetapi juga sampai rumahnya diperbaiki oleh masyarakatnya supaya nanti kalau terpilih jadi kepala desa itu layak. Jadi kebaikan-kebaikan itu yang kebaikan masyarakat itu jadi bagian yang penting yang kemudian perlu kita kuatkan. Mas Nuroji, silakan. Iya. Ada yang ingin diberikan komentar? Iya. Itulah Kang, sehingga kenapa kita harus kalau belum bisa menghilangkan, kita justru harus berupaya bagaimana meminimalisir. Untuk selanjutnya mengembalikan marwah desa sebelum kemerdekaan ini, bahwa desa itu punya nilai-nilai kearifan lokal yang luar biasa sejak dulu. Ini harus dikembalikan. Nah, kejadian ada sampai seorang kami tua, kenapa ini tidak bisa berulang? Semakin jauh dari cerita itu kita sekarang ini. Tapi kemarin masih ada nih, kemarin masih ada di media juga kita ada kita tahu di wilayah
kalau nggak salah di wilayah Rembang itu. Ya, Di Rembang. jadi Iya, yang di Rembang. artinya masyarakat bergotong royong untuk itu. Nah, Mungkin kita nah, nah, akan melihatnya dari yang sisi yang mana nih, yang Mas? kedua, Ya, Mas, pada sisi lain tadi kebetulan Mas Edi itu menarik ke persoalan politik juga Mas Koco. Ini Mas, bahwasanya kenapa kepala desa ini tidak boleh atau dilarang berpolitik, perangkat desa pun juga demikian, BPD juga demikian. Karena apa? Bahwa desa ini Undang-Undang Nomor 6 itu cantolannya atau konsiderannya adalah di Undang-Undang Dasar pasal 18B ayat 2. Kearifan lokalnya di sana. Nah, nah dulu desa itu tidak terkontaminasi dengan persoalan politik, dan bahwa sejak dulu namanya aparat di desa itu adalah dengan bahasa kalau orang Jawa pamong, Mas. Pamong ini netral, ngayomi semuanya. Kalau para pemimpinnya di desa ini masuk di dunia politik praktis atau politik partai, maka ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, menjadi cantolan daripada undang-undang tentang desa ini. Itu kenapa kok yang lain boleh? Nah, persoalannya kalau kepala desa itu bagus, nanti kemudian menjadi kader itu masuk di partai, silakan. Tapi pada saat menjadi kepala desa, ini harus dijaga benar. Perangkat desa, BPD dijaga benar. Marwah daripada desa yang bahwasanya desa sekarang ini dibangun atau ditata berdasarkan merujuk pada pasal 18B ayat 2. Itu persoalannya. Inilah. Ya. oke, Kang, ini kalau urusan itu nanti kita bisa Iya. perdebatan ya. Artinya gini, artinya bicara kekhasan dan seterusnya ya tidak berarti dengan serta-merta, bukan berarti saya mendukung untuk kepala desa menjadi pengurus partai politik, tetapi memang kita mesti melihat situasional hari ini. Artinya ya kalau memang kemudian ada hal-hal seperti itu, jangan kemudian desa ini didiskriminasi dengan alasan kearifan lokal, dengan alasan ini. Tapi ketika ada bagian-bagian yang lain bicara kearifan lokal nggak diangkat juga kan gitu. Ini kan kita mesti fair kalau mau bicara itu. Ini menurut saya ya, karena sama halnya ketika kita dulu mendorong hak-hak politik, sebenarnya lebih pada dalam konteks bahwa ya pembelajaran, ayo kalau memang akan seperti itu, ya bupati jangan tidak diizinkan jadi pengurus partai, wali kota, gubernur, dan presiden ya tidak boleh jadi pengurus partai, jangan kemudian jadi penasihat partai, dan menteri jadi ketua umum partai, dan seterusnya. Ya itu kan sebenarnya pembelajaran yang disampaikan di tingkat atas. Pamong iya, tetapi Pangres juga bagian yang lain. Artinya ada yang ngomong, ada yang ngereh-ngereh. Ini obrolannya bisa panjang, Pamong Pangreh kan kira-kira seperti itu. Oke, kerabat desa yang lain yang ingin memberikan responnya, Bang Bunyamin atau Mas Panudi, silakan Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Dewoto. Selamat pagi Bang Nur Yuki dan kawan-kawan semuanya. Tadi kaitannya dengan periodiknya yang disampaikan sudut pandang Mas Yuki tadi kan kaitannya dengan bahwa jadi orang kepala desa itu harus seorang kapitalis lah. Ya, kita kembali kaitannya dengan tadi kalau Pak Dewoto filosofinya apa, kalau periodenya apa. Nah, itu monggo lah, ini perdebatan ini monggo. Tapi yang jelas, saya juga kangen bahwa ternyata masih ada juga calon kepala desa yang tadi disampaikan. Kami juga pernah ya katalah menemui juga ketika kami bertugas di salah satu kabupaten bahwa seorang kepala desa ketika mau maju justru yang membiayai memang dari masyarakatnya, dari warganya. Nah ini yang justru
terkait dengan biaya untuk pemilihan kepala desa atau ya pemilihan atau demokrasi di tingkat desa. Itu yang pertama ya harus dibiayai oleh pemerintah, oleh negara. Itu yang pertama. Katakanlah saya nggak tahu yang ideal cukupnya itu dengan konstituen sekian berapa monggo. Itu yang pertama. Biar nanti gitu. Kemudian juga ada ketegasan ini, ketegasan hukum ketika terjadi money politik. Money politik itu baik itu dari unsur yang memberi dan yang menerima. Ini juga harus tegas. Kalau ini nggak tegas, saya yakin ini nanti juga akan seperti ini terus ya. Karena kami juga paham juga, karena mental sebagian masyarakat kita itu ya, karena kami pernah juga melakukan dengan kawan-kawan di salah satu kabupaten itu ya mencoba katalah bagaimana biar katalah pemilihan kepala desa ini ya lepas dari money politik. Tapi di tetangga desanya itu ternyata umbar-umbaran itu lah, akhirnya kan juga kurang berhasil itu lah. Ini yang perlu menurut saya perlu dilakukan seperti itu. Saya kira itu nanti tidak hanya ya edukasi itu kan ya tidak hanya ya semuanya, termasuk mungkin di tingkat kabupaten sampai lah. Ini kita fair juga apa adanya lah, bahwa kenyataannya memang ya tadi dikatakan bahwa perangkat desa, kepala desa tidak boleh berpolitik, tapi ya akhirnya dalam tanda kutip itu ada oknum-oknum yang akhirnya juga ya menarik-narik, dan itu juga dan dalam tanda kutip sebagai kadernya juga lah. Ini yang akhirnya salah satu sisi ya kalau mau katalah tadi ya fair ya, kalau memang katalah diberi kesempatan sebagai anggota atau ikut jadi kader atau partai politik ya monggo, daripada katalah tadi sembunyi-sembunyi sebenarnya itu juga kadernya juga. Ini kan ya malah nggak menarik. Harusnya ya kita fair juga gitu lah. Monggo lah nanti yang jelas kalau periodisasi daripada ruangnya itu ruang mensiasati ya, lebih baik terbuka saja gitu ya. Ya, iya Pak D. Oke, ini menarik ini dari Mas Paludi, daripada kemudian sembunyi-sembunyi TPP itu juga ikut jadi tim sukses calon kepala daerah dan seterusnya, ya dibuka aja bahwa boleh, tetapi dengan syarat seperti ini kan, kira-kira seperti itu. Karena hari ini kan TPP kan pendamping desa kan boleh jadi caleg gitu kan. Nah kalau jadi caleg dan nggak harus mundur gitu kan. Kepala desa ini yang katanya punya kehebatan luar biasa dengan kearifan lokal yang harus dihargai dan seterusnya, kepala desa itu kalau mau maju jadi caleg harus mundur dari kades loh. Nah ini kan lebih hebat TPP ketika kemudian mau jadi caleg aja nggak perlu mundur kan gitu. Jadi umpama nggak kepilih ya masih bisa jadi pendamping gitu. Kalau kades itu kalau udah Bismillah nyalek itu kalau nggak jadi ya kadesnya udah terlanjur dilepas. BPD-nya udah terlanjur dilepas, kira-kira kayak gitu. Oke, ini menarik Mas Paludi, bahwa daripada bikin aturan dan kemudian mempersiapkan mensiasati, lebih baik ya dibuka saja ruang-ruang itu. Kira-kira gitu ya Mas Paludi ya? Ya. Ya, daripada tidak diizinkan, nanti kemudian minta maaf, ya lebih baik diizinkan saja, tapi dengan syarat kan gitu. Oke, Mas Bunyanin kayaknya ini perlu memberikan tanggapan ini, karena digiring juga ini sama Kang Deddy sama Mas Nuroji tentang politik kepartaian dan politik uang. Saya meyakini, mempercayai bahwa masih ada orang-orang yang punya komitmen tentang bagaimana clean, tidak ada politik uang dan seterusnya. Tapi tidak bisa dihindari bahwa kenyataan di lapangan bobotoh investor pebisnis dan seterusnya masuk di wilayah itu, karena tidak sekedar saya menemui ada teman kepala desa yang nggak pakai modal sama sekali, dimodali oleh para pendukungnya itu jadi, tapi juga ada juga kepala desa yang periode pertama dia sudah artinya mengabdi penuh, bahkan taman kanak-kanak waktu itu saya ingat betul di
di Lamongan itu kepala desa yang menghibahkan tanahnya, membangun taman kanak-kanak dan seterusnya. Tapi pada akhirnya pada saat pemilihan kedua dia bilang Bismillah saya nggak mau keluar duit serupiah pun, ya kalah gitu. Artinya ya masyarakat itu memang kalau nggak ada ongkos untuk berangkat ke pemilihan ya nggak akan dipilih kira-kira kayak gitu. Kang Bunyamin bisa mungkin Kang Bunyamin bisa memberikan responnya mungkin. Ada apa dengan masyarakat kita hari ini? Ada apa dengan desa kita hari ini? Dan mungkin ada ide-ide apa ini yang bisa dilontarkan. Kang Bunyamin bisa bergabung? Silakan. Silakan, Kang. Audionya belum masuk ya? Siap. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak. Kalinya kemarin dan alhamdulillah ada Pak Rujodi ya. Saya pakai HP Pak De, mohon maaf karena Ya. saya belum ke kantor juga dan tadi memang sengaja saya pakai HP. Yang pertama saya mengapresiasi apa menjadi pendapat kita semua untuk pembahasan ini. Tapi ini juga menarik Pak De. Yang menarik dalam konteks di sini adalah semua mayoritas nih. Di seluruh Indonesia tidak bisa dihindari kita berpolitik uang. Ini di desa. Ini fakta, kita tidak bisa memungkiri. Dari segi apapun juga pembiayaan di desa ini adalah luar biasa. Dari mulai sebelumnya awal-awal mau mencalonkan, sudah menjadi calon, dari bakal calon menjadi calon, dan juga setelah ditetapkan menjadi calon, itu adalah luar biasa perjuangan yang tidak akan bisa dinikmati oleh siapapun juga menjadi kedudukan selain jadi daripada kepala desa, bupati, dan juga presiden. Kita tidak munafik, presiden pun juga sama, bukan 100, bukan 200 miliar, tapi bahkan bisa menjadi triliunan biaya kos daripada pilihan itu. Bupati pun juga sama, bahkan miliaran, ratusan miliar, termasuk gubernur. Dan yang paling juga dekat dengan kita adalah pileg. Itu calon legislatif semua tidak mungkin tidak pakai uang. Jadi apa sih yang tidak menjadi uang? Ini yang mendasari kenapa di desa pun juga booming, desa mayoritas memakai ada politik uang. Jadi sistem yang sudah salah dalam pemikiran di negara kita. Ini nggak bisa dihindari Pak De. Yang kedua, ini ada permasalahan yang mungkin luput juga. Yang kemarin kita bahas Pak De itu tentang bagaimana masa jabatan kepala desa yang digantikan dengan adanya monotarium daripada Kemendagri dengan adanya 1 Oktober sampai 2023 sampai 31 Desember 2024 itu tidak boleh ada pilkades. Bayangkan kalau dia menjabat habis misalkan di awal tahun 2023 itu atau di akhir 23 tidak bisa pilkades, tapi pilkadesnya nanti diundur menjadi 2025 setelah pelantikan presiden. Ini bayangkan pasca itu juga. Ini saya mendorong. Kalau saya alhamdulillah ikut pilkades yang 2023 di bulan Kang, sorry Kang, yang bagian itu lebih pada bagian kan habis dulu baru kemudian ada PJ kan kira-kira seperti itu. Artinya yang sekian tahun itu lebih pada pejabat, bukan kemudian mengurangi hak dia sudah menjadi kan. Kalau Bukan, dia sampai 2023 kan tetap sampai 2023 kan. Iya, kalau 2023 misalkan Oktober habis, ya udah Oktober habis. Tapi dia diganti, bisa ikut pilihan lagi, berarti dia berhenti Pak De. Itu yang menggantikan dia juga kehilangan masa untuk beraktivitas lebih cepat Pak De. Seperti gubernur, bupati ada yang setahun, ada yang setahun setengah Pak De itu. Ini problemnya sama Pak De. Digantikan oleh pejabat. Yang menentukan pejabat adalah artinya kalau yang bagian itu kan kita bisa melihat contohnya adalah ketika Anies Baswedan habis, ya, nah kemudian posisinya apakah kemudian kepala desa yang habis sudah langsung mengkampanyekan jadi caleg atau memang mempersiapkan untuk jadi
apa kepala desa berikutnya, seperti halnya Anies mempersiapkan jadi gubernur atau mempersiapkan jadi calon presiden, kan kira-kira kayak gitu Kang, Oke. pilihannya kan. Oke, betul juga karena itu memang terlalu lama Pak De. Halo Kang, pencet lagi nih. Ada suaranya Kang. Oke sudah, yuk. Oke, siap. Ini untuk ke depan, ini pun juga ada permasalahan yang harus diantisipasi sekarang ini. Apabila Pilkades maju menghindari daripada peraturan Mendagri itu pun juga akan yang kalah itu jabatannya misalnya ditarik 3 bulan, 4 bulan Pak De. Ada Pak De. Ditarik dengan kebijakan bahwa harus mengikuti pilihan lebih awal. Bila mana menang, otomatis dia akan menduduki jabatan sampai pelantikan di bulan waktu dia habis. Apabila dia kalah, maka dia akan diberikan kompensasi. Ini sudah ada peraturan bupatinya. Itu kalau seperti artinya ini ada juga case pemilihan diajukan. Ada. Kemudian kalau kalah dia menjadi PJ, tapi kalau dia menang maka otomatis dia lanjut. Ya. Kalau dia kalah jarang menjabat lagi Pak. Pasti dia pasti malu, pasti dia menghindar. Ini sebagian besar kejadian seperti itu. Tapi ada kompensasi untuk siltapnya dia dibayarkan sampai batas maksimal dia ngejabat. Gitu Pak De. Ini juga menarik kalau di desa ini. Yang ketiga, kita mempunyai satu konsekuensi. Tadi ada betul beberapa desa, tapi cuma berapa persen Pak De. Diangkat oleh masyarakat, ini ada kejadian diangkat oleh masyarakat, tapi kualitas orang tersebut itu tidak mumpuni pun juga itu akan menjadi bumerang juga. Yang akhirnya apa? Kekecewaan publik akan bertambah. Akhirnya berhenti juga di tengah jalan. Ini juga harus kita tahu bahwa tidak semua kepala desa dan juga beberapa faktor yang kemarin kita bicarakan, ada yang karena masanya banyak, karena jawara, ada karena duitnya gede, ada karena kemampuannya memang skillnya mampu untuk menjadi kepala desa. Disitulah berbagai macam cara orang masuk menjadi kepala desa, menjadi pemimpin atau pengayom atau pelayan di masyarakat, ternyata tidak mampu dalam dirinya untuk bisa lebih ikhlas melayani masyarakat. Ini juga problem yang luar biasa. Makanya tadi jadi kepala desa itu kadang-kadang egonya tinggi karena saya dipilih. Kayak kemarin kata Pak De juga. Emang sama Pak. Untuk penyatukan kepala desa pun juga agak sedikit sulit sekali. Bahkan sulit sekali. Jangankan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten aja akan begitu sulit. Untuk menyatukan kepala desa. Karena punya ego sendiri dalam dirinya bahwa saya juga sama dipilih. Jadi tidak mau kadang-kadang tunduk kepada yang lebih benar dalam aturan untuk membantu masyarakat di wilayahnya. Itu Pak De yang bisa sebagai tambahan. Semoga menjadikan pencerahan hari ini dan kemarin bagi yang mendengarkan di luar bisa lebih memahami bahwa faktor kepala desa itu memang luar biasa berat dan di situ ada satu keikhlasan kita untuk melayani masyarakat dengan ikhlas yang memang tidak bisa dimiliki oleh semua kepala desa di seluruh Indonesia. Dan adapun terakhir Pak De, adapun yang terjerat korupsi itu adalah salah langkah yang dalam dirinya, dalam nawaituna niatnya yang sudah salah dari awal. Terima kasih Pak De, itu aja. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih. Ini nggak terasa sudah di penghujung acara. Bang Juki masih ada? Masih. Oke, silakan closing statement mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Saudara sekalian, dari diskusi ini memang kalau kita cermati jadi ada dua topik jadinya, tapi ini akan lebih menarik untuk berikutnya didiskusikan lagi ini Mas Koco, itu terkait dengan masa jabatan kemudian politik uang tadi dan sampai dengan ke politik praktis. Nah ini saya hanya ingin pesankan bahasanya persoalan
politik uang yang menjadi tidak efisien di dalam terkait dengan masa jabatan ini menghilangkan langsung sulit, tetapi setidaknya kita bisa meminimalisir. Apa yang saya tulis, saya sampaikan adalah ini upaya awal untuk meminimalisir itu dengan membatasi masa jabatan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Mas Do dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kerabat desa kita akan berbincang lagi. Ini menjadi menarik memang ketika bicara tentang bagaimana politik di dalam pilkades, bagaimana bicara tentang niat nawaitu menjadi kepala desa, bagaimana kita punya semangat memajukan desa dan seterusnya, menjadi bagian menarik untuk kita bedah, kita diskusikan dalam forum-forum bincang perkasa pagi hari setiap Senin sampai Jumat. Kita akan mencoba mengkomunikasikan apa yang disampaikan Kang Bunyamin tadi terkait dengan posisi tidak adanya pilkades. Ini kita akan coba berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, karena ini wilayahnya Kementerian Dalam Negeri, seperti apa sebenarnya penjelasan teknisnya, dan kemudian seperti apa problematika di lapangan, dan kemudian daya dukung apa yang perlu disiapkan oleh teman-teman di tingkat kabupaten. Karena kita juga tidak pengen nanti akan terdengar lagi tentang politik uang menjadi PJ, kan kira-kira seperti itu. Jangan sampai kemudian siapa yang jadi PJ ya tergantung setoran ke bupati atau setoran ke kepala dinas yang menentukan itu menjadi penentunya, kira-kira seperti itu kan. Apapun kita melihat bahwa bagian-bagian dari kehidupan kita sudah cukup terkontaminasi dengan kapitalisme, bahasanya Mas Panudi. Jadi kapital sudah bicara, modal sudah bicara. Kalau ingin menjabat jadi kepala desa atau ingin menjabat jadi PJ Kades, maka ya oke, secara ini dikhususkan untuk ASN umpamanya, kemudian ASN harus sudah di level mana. Habis itu ternyata ada tambahannya, kalau ada setoran ya kamu dipilih, kalau nggak ada setoran kamu nggak ditempatkan, dan seterusnya. Ini jangan sampai itu juga terjadi. Antisipasi perlu dilakukan, dan kita sebagai masyarakat umum, masyarakat biasa, kalau Pak Kang Bunyamin, Mas Panudi, Mas Nur Zuki, ini mungkin masyarakat yang berbeda, luar biasa. Kalau saya ini kan masyarakat biasa saja, jadi mungkin akan mencoba mengambil ruang sebagai orang biasa untuk berdiskusi, membedah, dan coba memberikan sisi-sisi pandang yang lain sebagai media, karena media menjadi salah satu kekuatan demokrasi berikutnya. Sampai di sini kerabat desa kita akan bertemu tiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Jangan lupa setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih.